Dhritarashtra berkata kepada Shakuni, "Kita harus memainkan permainan dadu sebagaimana seharusnya, tetapi anak-anakku bertingkah seperti setan tempo hari. Seharusnya permainan ini sesederhana menggiris kain basah, tetapi yang mereka lakukan benar-benar mengerikan. Itulah mengapa saya menghentikan permainan di tengah jalan. Bukankah saya juga ingin anak saya menang, Shakuni?" Ketika Dhritarashtra menanyakan hal ini, Shakuni menjawab, "Kalau begitu tuanku, saya masih punya satu rencana terakhir. Undanglah para Pandawa untuk sekali lagi, satu pertandingan terakhir. Kali ini, taruhannya akan sangat jelas. Siapapun yang kalah harus menghabiskan 12 tahun di hutan Aranyavasa dan 1 tahun menyamar Ajnathawasa." Dhritarashtra menemukan rencana itu menarik. Dia kemudian mendiktekan surat lain dan meminta Vidura untuk mengirimkannya kepada Pandawa. Dalam surat itu, Dhritarashtra menulis, "Saya menyadari bahwa permainan dadu kemarin berjalan terlalu jauh. Itulah sebabnya saya membatalkannya. Sekarang, saya ingin Anda semua datang dan bermain satu putaran terakhir. Mengapa saya mengundang Anda lagi? Karena saya tidak ingin orang-orang mengatakan selama sisa hidup Anda bahwa Pandawa diselamatkan hanya karena permohonan sedekah dari seorang wanita. Saya tidak ingin aib itu menodai Anda selamanya. Hanya ada satu aturan kali ini. Mereka yang kalah harus menghabiskan 12 tahun di hutan dan 1 tahun di pengasingan penyamaran. Para Pandawa pada awalnya tidak berniat untuk pergi, namun mereka akhirnya terpaksa. Kata-kata dalam surat itu, Pandawa diselamatkan oleh sedekah seorang wanita, membuat mereka merasa terhina. Dengan marah dan terhina, mereka segera berangkat ke Hastinapura, membawa serta Draupadi. Permainan pun dimulai. Shakuni melempar dadu dan Pandawa kalah. Kauravas sangat gembira, merayakannya tanpa batas. Indraprastha kini menjadi milik Kauravas selama 13 tahun ke depan. Para Pandawa harus melepaskan ornamen-ornamen kerajaan dan pakaian kebesaran mereka, meletakkannya di aula pertemuan, dan langsung pergi ke hutan. Sejak saat itulah kita mendapatkan pepatah terkenal. Jika Anda tertipu untuk pertama kalinya, kesalahan ada pada si penipu. Jika Anda tertipu untuk kedua kalinya dengan tipuan yang sama, kesalahan ada pada diri Anda sendiri. Dan itulah yang terjadi pada Pandawa. Ketika para Pandawa pergi ke hutan, rakyat Indraprastha ingin mengikuti mereka. "Kami akan ikut dengan kalian," kata mereka, menolak untuk hidup di bawah kekuasaan Duryodhana. Namun para Pandawa tidak mengizinkan mereka. "Akan cukup sulit bagi kami untuk bertahan hidup di hutan," kata mereka. "Kami tidak bisa memerintah Anda sebagai raja di tempat seperti itu. Tolong, jangan datang." Dengan demikian, mereka membujuk semua orang untuk tetap tinggal. Hanya Draupadi dan para Pandawa yang berangkat ke hutan. Vidura berjanji untuk menjaga Kunti dengan baik. Selama 2 hari, para Pandawa melakukan perjalanan melalui hutan belantara. Akhirnya, mereka menemukan sebuah tempat untuk beristirahat sejenak. Tak satu pun dari mereka berbicara satu sama lain. Keesokan harinya, Arjuna berdiri sendirian di tepi sungai, memandangi matahari terbenam. Draupadi mendekatinya dan memanggil, "Arjuna!" Tetapi ia memalingkan wajahnya dan mulai berjalan pergi. Draupadi meraih tangannya dan berteriak, "Mengapa kamu bersikap seperti ini, Arjuna? Dushasana menyeret rambutku. Di aula pertemuan itu sangat mengerikan, tetapi penolakanmu untuk berbicara kepadaku sekarang lebih menyakitkan bagiku." Arjuna menjawab, "Apa yang bisa saya katakan, Draupadi? Aku memenangkanmu di Swayamvara dan membawamu kembali hanya untuk menjadikanmu istri kami berlima. Kemudian, saya memisahkan Kandavaprastha dan yang terburuk, saya menempatkan Anda sebagai taruhan dalam permainan dadu. Aku membiarkanmu dipermalukan di hadapan semua orang. Tidak pernah, pada titik manapun, saya benar-benar melindungi Anda seperti seseorang yang mencintai Anda. Aku bahkan tidak memiliki keberanian untuk menatap matamu." Draupadi berkata, "Baiklah Arjuna, sampai saat ini, aku tidak pernah meminta apapun darimu. Tapi sekarang saya memohon sebuah anugerah. Tidak ada satupun dari Kauravas yang boleh hidup. Saya harus menyaksikan kehancuran total mereka dengan mata kepala sendiri. Sebelum tahun penyamaran kita berakhir, Anda harus mendapatkan kekuatan, senjata, dan astra ilahi yang dibutuhkan untuk memusnahkan mereka. Hanya ketika garis keturunan Kaurava dimusnahkan, aku akan mengikat rambutku. Sampai hari itu tiba, saya akan membiarkannya terurai, seperti sekarang." Arjuna berjanji kepada Draupadi, "Apa yang kamu minta akan saya penuhi." Maka dimulailah kehidupan Pandawa di hutan. Teman-teman, percayakah Anda bahwa membaca sebuah cerita yang benar-benar menarik dapat mengubah seluruh kehidupan? Jika Anda membacakan satu cerita saja kepada anak-anak Anda, dapatkah cerita itu mengajarkan mereka semua nilai yang mereka butuhkan untuk hidup? Dan dapatkah membaca satu cerita
memberi Anda solusi untuk setiap masalah yang Anda hadapi dalam hidup Anda. Ya, itu mungkin saja hanya melalui kisah epik terbesar yang pernah diceritakan dalam sejarah umat manusia, Mahabharata. Kisah ini 100 kali lebih memikat daripada filem blockbuster mana pun. Itu adalah sebuah tantangan. Kisah lengkap dari Mahabharata yang ditulis oleh Vikramaditya tersedia dalam 2 jilid, baik dalam format cetak maupun e-book di Amazon dan 43 toko online lainnya. Buku ini tersedia di seluruh dunia dalam 54 bahasa. Saya telah membagikan semua tautan dalam deskripsi di bawah video ini, jadi pesanlah salinannya sekarang. Karena ini bukan hanya sebuah buku, ini adalah sebuah perpustakaan untuk hidup Anda. Pandawa kalah dari Kurawa dalam permainan dadu yang licik. Mereka pergi ke hutan untuk menjalani hukuman pengasingan selama 12 tahun dan 1 tahun menyamar. Warga Indraprastha menyatakan bahwa mereka tidak dapat hidup di bawah pemerintahan Duryodhana dan bersikeras untuk mengikuti Pandawa. Namun para Pandawa berhasil meyakinkan mereka untuk kembali ke rumah. Namun 10 pendeta Brahmana bersikeras untuk ikut. Mereka menolak untuk kembali. Maka Pandawa, Draupadi dan 10 pendeta tersebut pergi ke hutan. Setelah 3 hari perjalanan, mereka menemukan tempat yang cocok dan mendirikan kemah. Malam itu, ketika mereka semua sedang tidur, mereka mendengar suara gemuruh yang menakutkan. Semua orang melompat, terkejut dan melihat sekeliling. Dari antara pepohonan muncul sesosok tubuh besar yang mengaum dengan ganas. Sosok itu tak lain adalah Kilmara, teman Bakasura, dan saudara Hidimbasura. Ia bertubuh raksasa, lebih tinggi dari pepohonan, dengan tubuh seperti gunung. Para Pandawa sudah merasa terganggu dan penuh dengan rasa frustasi atas kejadian-kejadian yang baru saja terjadi. Melihat seorang raksasa menyerang mereka hanya menambah kemarahan mereka. Seketika, Bhima melompat, mendarat di pundak iblis itu dengan kedua kakinya terkunci di lehernya dan mulai meninju kepala iblis itu dengan keras. Nakula dan Sahadewa menggunakan setiap kemampuan tempur yang mereka miliki melancarkan beberapa serangan, sedangkan Arjuna tidak ada yang bisa melihat dari mana dia menembak. Satu saat ia berada di dahan pohon di satu arah dan saat berikutnya ia berada di pohon lain dengan sudut yang sama sekali berbeda, terus-menerus menghujani Kilmara dengan anak panah secepat kilat. Melihat iblis itu melemah dan menjadi lamban, Bhima melompat turun, mencabut pohon-pohon di akarnya dan melemparkannya langsung ke arah raksasa. Terkepung oleh pohon-pohon yang tumbang, panah Arjuna, dan kekuatan gabungan dari Nakula dan Sahadewa, iblis Kilmara roboh dan mati dalam hitungan menit. Para Pandawa yang telah merasa terpuruk mengalami gelombang energi dan harapan baru setelah kekalahan Kilmara. Kelima bersaudara ini menyadari bahwa jika mereka bersatu, musuh yang paling kuat sekalipun dapat dikalahkan dengan mudah. Dengan penuh semangat, mereka berpikir, jika saja 13 tahun ini berlalu dengan cepat, kita akan memiliki kesempatan untuk melihat akhir dari Kauravas. Kembali ke Hastinapura setelah Duryodhana secara resmi menguasai Hastinapura dan Indraprastha, ia mulai memerintah. Tetapi tidak ada kepuasan yang nyata di dalam hatinya. Bagaimanapun juga, kekuasaan ini hanya berlangsung selama 13 tahun. Begitu Pandawa kembali, ia akan kehilangan segalanya. Oleh karena itu, ia hanya melihat satu solusi, membunuh Pandawa. Duryodhana menyusun rencana untuk berburu, menggunakannya sebagai kedok untuk menemukan dan membunuh para Pandawa. Berita tentang rencana ini sampai ke Vidura. Suatu hari, ketika Duryodhana dan para Kauravas sedang makan bersama dengan Dhritarashtra, Vidura berbicara kepada Dhritarashtra, "Kakakku, saya telah mendengar bahwa putra Anda, Duryodhana, sedang menyusun sebuah rencana bodoh untuk membunuh para Pandawa dengan dalih berburu di hutan. Begitu pertempuran terjadi, Arjuna menjadi kekuatan yang terlahir untuk menghancurkan. Mengapa tidak bertanya kepada guru mereka sendiri, Dronacharya? Jika Anda meragukan saya tidak memberikan nasihat ini untuk menyelamatkan nyawa Arjuna, tetapi untuk menyelamatkan nyawa Duryodhana. Tolong perhatikan kata-kata saya." Dengan segera, Dhritarashtra membungkam Vidura. "Cukup, kamu selalu memuji Pandawa dan tidak pernah berbicara di pihakku. Jika kamu sangat mencintai mereka, pergilah dan tinggallah bersama mereka di hutan." Vidura merasa sangat gembira mendengar kata-kata itu. Dia berkata, "Saya telah tinggal di sini karena saya percaya bahwa meninggalkan Anda akan bertentangan dengan dharma saya. Tetapi sekarang Anda sendiri yang menyuruh saya pergi. Tidak ada kebahagiaan yang lebih besar bagi saya."
Sambil mengumpulkan barang-barangnya, Vidura segera pergi ke hutan untuk bergabung dengan para Pandawa. Inilah akhir dari episod ini. Pandawa kalah dalam permainan dadu yang licik dan diasingkan selama 12 tahun di hutan, ditambah 1 tahun untuk menyamar. Rakyat mereka ingin mengikuti mereka, tetapi mereka meyakinkan semua orang untuk kembali. Namun, 10 pendeta Brahmana tetap bertahan dan bergabung dengan mereka melakukan perjalanan jauh ke dalam hutan. Setelah 3 hari, mereka membuat kemah. Pada malam hari, mereka bertemu dengan Kilmara yang menakutkan, teman Bakasura. Bersama-sama, para Pandawa membunuhnya dan mendapatkan keyakinan baru dalam persatuan mereka. Sementara itu, Duryodhana yang kini memerintah Indraprastha dan Hastinapura menjadi cemas karena dalam waktu 13 tahun, Pandawa akan merebut kembali kerajaan mereka. Berencana untuk membunuh mereka dalam sebuah perburuan, ia mendapat perlawanan dari Vidura yang kemudian meninggalkan istana Dhritarashtra untuk mendukung para Pandawa. Teman-teman, episode berikutnya akan berada di level yang sama sekali. Baru jangan lewatkan. Mari kita bertemu lagi Sabtu depan pada waktu yang sama. Sementara itu, segera pesan Mahabharata yang saya tulis. Saya telah membagikan tautan-tautan dalam deskripsi di bawah ini. Dan jika Anda belum berlangganan saluran saya, silakan lakukan sekarang. Sampai saat itu, berhati-hatilah. Sampai jumpa.